besar dan dapat duit banyak. Hahaha. Namaku Kertarajasa, aku bagai seorang raja. Apa yang aku inginkan pasti dapat terlaksana. Aku sungguh luar biasa, oh tiada tandingannya. Aku yang paling berkuasa, semua orang takluk kepadaku. Jangan coba-coba melawan komandan, aku bukan orang yang dermawan. Jangan coba-coba melawan atau menangkan. Hati-hati menerima akibatnya. Sementara itu, di desa nun jauh di kaki gunung pencakar langit ibu kota, hiduplah sekumpul bocah bau kencur yang udah gak ingusan lagi. Dia bernama Kartono. Dia hidup sebatang kara dengan kedua sahabatnya yang setia di kala suka dan duka, Sujono dan Tatang. Kalian tuh sadar gak sih? Uang fals aja suaranya gak fals kayak kalian. Aneh heran deh, kenapa sih kalian pada gak suka banget lihat orang seneng? Sirik aja. Buset dah. Ini anak sensi banget sih. Tahu gak? Marah-marah tuh bikin cepet tua, tahu? Kok saya? Muka saya masih baby face gini, masa dibilang tua? Matomu iku loh yang gak bener, dipakai ngeliat yang enggak sih. Tahu gak? Kayaknya kampung kita yang kumuh ini bakal digusur deh. Jangan susun ah, gak baik tahu. Terus tuh orang yang hitam-hitam itu mau ngapain kesini? Kali aja mereka mau bikin masjid buat kita. Kan tahu sendiri masjid dah bobrok kayak gitu. Gak usah harap deh. Pak. Anu ya bapak. Loh, dasar anak muda zaman sekarang pikirannya anu melulu nih. Emang anu kamu kenapa? Loh, sudah. Anak kecil udah ngomong yang enggak. Maaf pak, maksud saya itu orang yang pakai baju hitam-hitam itu mau ngapain ya pak? Mereka mau ngasih dana buat masjid kita kan pak? Maaf ya nak, bapak-bapak itu sedang ngukur tanah desa kita. Pasti mau dibikin mall atau enggak rumah susun ya pak? Atau jangan-jangan mau dibikin kuburan buat bapak gitu? Maksudnya buat orang kita. Mereka itu mau membeli tanah desa kita. Apa? Mau dibeli? Ucok, ada apa lagi sih pak? Teh udah, balok udah, keceprek lagi diimpor. Mau apa lagi sih pak? Loh, kok kamu yang sewot? Situ tuh pembantu saya. Iye, saya tahu bapak bosnya. Tapi jangan semena-mena gini dong pak. Kamu tuh ngelawan ya? Mau saya pasung? Atau sekalian dipancung? Ya elah bos, emangnya saya TKI? Kesel nih bos, kesel, emosi bos. Kamu lagi kesel, saya juga. Tanah di pinggiran sana itu tuh susah banget didapetin. Mending tanahnya bagus.
itu mah udah bergelombang. Kalau hujan becek banget, air bersihnya susah. Persis kayak sekolah saya waktu dulu. Ya, walaupun sekolahnya susah, tapi ujungnya gue sukses kan? Iya juga sih. Udah lah, gini nih Cok, besok kamu temenin saya ya ke desa. Saya mau bicara dengan lurahnya. Oh, siap bos. Yang penting ada anunya. Ah, beres itu mah. Keesokan harinya, Kertarajasa dan pasukannya meluncur ke desa di pinggiran ibu kota itu. Ia ingin meminta izin ke lurahnya untuk membangun pabrik sesuai rencananya. Jadi gini kerjaan pegawai sipil zaman sekarang, nonton boyband mulu. Gimana rakyat mau sejahtera? Mau sama kumis. Maaf Pak, langsung ke tujuannya aja ya Pak. Durasi. Jadi begini Pak, tujuan saya kesini. Siapa yang nyuruh kamu duduk? Tamu kurang ajar. Oke, silakan duduk. Jadi begini Pak, tujuan saya kesini, kita duduk poin aja Pak ya. Saya tuh mau beli tanah di desa ini Pak. Kalau boleh tahu, buat apa ya Pak? Begini loh Pak. Hah? Apa saya nggak salah dengar Pak? Itu kan satu-satunya tanah kosong di Jakarta. Pemerintah dan warga juga butuh tempat itu. Masa mau dibikin pabrik? Apaan? Kamu mau nyogok saya ya? Nggak bisa. Murah. Harbi biru. Gampang lah Pak. Bisa kita atur. Pak. Maaf ya Dek, saya nggak buka konferensi pers. Urusin tuh bocah-bocah ingusan. Beres Pak. Ada ini mau apa ya? Om. Loh, kok Om sih? Sejak kapan saya nikah sama tante kamu? Pak. Kapan juga saya nikah sama emakmu? Jadi panggilnya apa Om? Aja. Tahu nggak? Om tadi itu mau ngapain ya? Mau beli tanah kita dan bikin mall di kampung kita kan? Biar kita jadi gaul gitu. Oh, om-om yang barusan itu namanya Kertarajasa. Pengusaha kaya mau beli tanah di desa dan dijadikan proyek usahanya. Tapi kan tanah kampung kita satu-satunya tanah hijau di kota ini. Dan kota ini butuh industri untuk menyerap tenaga kerja juga. Tapi kan Ya, kalian itu masih kecil, belum saatnya ngurusin yang beginian. Sekarang kalian pulang dan belajar saja. Dan ingat, gak boleh remedial. Tapi Udah, nih buat beli bakso. lu suap atau halal? Allah maha melihat loh. Tapi Allah juga maha pengampun. Betul juga ya. Jadi ayo kita makan bakso. Ayo. Ya ampun. Akhirnya Kartono, Sujono, dan Tatang pun makan bakso. Dengan uang itu,
pada saat mereka makan bakso sambil membicarakan masalah Kertarajasa yang ingin membeli tanah kampung mereka. Mau tahu lanjutan ceritanya? Langsung saja kita lihat di TKP. Bang, bahasanya 3 porsi ya bang? Kayak biasa. Biasa? Kayak biasa gimana dek? Orang adik baru pertama kali beli bahasa saya. Ya maksudnya yang porsi biasa bang. Oke deh, oke. Berarti apa yang selama ini kita dengar ternyata memang benar ya? Apaan? Itu loh yang soal Om Kertarajasa mau beli tanah kita. Terus? Kok kalian jadi pelin-pelan gini sih? Om Kertarajasa itu mau beli tanah kampung kita. Bisa bayangin nggak gimana jadinya kampung kita kalau dibeli sama dia? Pasti dibikin rumah susun, atau pasar, atau mall yang ada masjid di pojoknya. Terus daerah serapan air kota ini akan hilang. Banjir lah, tanah longsor lah. Makanya kita sebagai warga kampung yang baik harus kudu musti dan wajib menjaganya agar tidak jatuh ke tangan om-om bongsor itu. Oh, bongsor. Dek, bahasanya dek. Kita ini rakyat kecil, golongan bawah. Mana mungkin kita bisa melawan orang-orang berdasi yang punya duit itu? Kita bisa pak. Kalau di film sinetron yang aku lihat, endingnya tuh selalu rakyat kecil yang menang. Kalau awalnya disiksa dulu. Itu kan sinetron deh. Ini bukan sinetron. Tapi kita bisa bang. Iya pak, kita pasti bisa kalau kita menyatukan kekuatan. Asalkan rakyat kampung ini mau bersatu, kita pasti bisa mengusir Kertarajasa. Kayak rakyat Indonesia zaman dulu yang berhasil mengusir penjajah. Cara itu mudah, tapi melakuinya itu tak semudah yang kau bicarakan. Bos, udah dapetin tanah yang kita ukur-ukur itu belum? Iya bos, udah belum? Ya sudahlah, siapa dulu? Kertarajasa. Nah, kok jasa harja? Semprol kamu, jangan sama orang sembarangan. Terus kita harus ngukur lagi bos. Iya bos, kita harus gugur lagi. Kalian aja yang ukur, gak usah bawa-bawa saya dong. Ya bos, ngukurnya capek bos, ngukur sana, ngukur sini, mending selesai. Ini nggak selesai-selesai. Iya bos, pokoknya kita capek. Wah, bagaimana kalian ini? Dulu kan waktu sekolah sudah diajarkan pengukuran luas daerah tak tentu dengan rumus integral itu. Sekarang kalian praktekkan. Hah? Apa tadi bos? Rumus integral? Emang ada ya? Rumus integral kali bos, bukan rumus integral. Ah, kamu ini telinganya ada di dengkul ya? Sontoloyo. Sudah sana, cepat kerjakan. Akhirnya Kertarajasa jadi mendapatkan tanah desa itu. Aduh, batuk Aduh, minum dulu minum. Sementara di desa, kabar tanah itu akan dibeli oleh pengusaha kaya telah tersebar ke penjuru desa. Bapak-bapak, tahu nggak? Kalau bentar lagi desa kita ini mau dibeli sama pengusaha kaya. Yang benar, tuh orang punya duit berapa lemari buat beli desa kita? Memangnya harga desa kita ini berapa ya? Hush, dasar pedagang, ngurusinnya duit terus. Salah pak. Bukan desa kita yang mau dibeli, tapi tanah desa ini loh yang mau dibeli. Tanah itu mau dijadiin apa sih? Apa ya? Saya juga bingung.
dengar-dengar sih Pak, kayaknya mau jadiin pabrik yang gede gitu Kak Pak, sama pengusaha kaya itu. Hah? Pabrik? Masa buat lokasi pabrik? Ya, katanya sih kayak gitu kata Pak Lurah. Ah, sudah. Kok kita jadi ngomongin ini sih? Kita kan nggak ada kaitannya. Iya ya, kita kan orang kecil, nggak cocok buat ngurusin yang gituan. Yang gituan? Maksud kau? Maksudnya ngurusin soal tanah itu. Punten Pak, punten. Ada apa nih Pak? Emang ada apa ya Pak? Siapa yang mati? Siapa? Hah? Mati? Emang ada yang mati ya Pak? Aduh, bapak-bapak ini piye toh Pak? Tanah kita mau dibeli sama pengusaha yang duitnya selemari, masa nggak tahu? Nggak tahu ya? Nggak tahu kan? Udah ngaku aja, nggak tahu kan? Nggak tahu Pak. Deso! Baru kali ini ada orang desa ngeledek orang desa. Oh, jadi itu masalahnya toh. Terus kita semua diem aja. Ya weh, kita ini kan orang cilik, rakyat kecil, nggak akan bisa lah lawan kekuatan orang kotok yang kaya itu, udah kayak bulldozer lagi. Justru itu, kita harus bersatu kita teguh, bercerai, kawin lagi. Oh, ini nih potret Indonesia. Gimana bangsa kita mau maju kalau orangnya aja kayak gini semua? Bapak-bapak, bener juga tuh apa yang dikatakan dia. Ingat, harus satu lidi. Kalau cuma satu lidi, apa ya Pak? Katanya unggulan, tapi lemah. Teori satu lidi itu, kalau satu lidi nggak akan berguna, cuma bisa bersihin satu gigi dari satu hidung. Tapi bayangkan kalau lidinya banyak, bisa jadi satu lidi Pak. Kalau udah jadi satu lidi, kita bisa bersihkan tanah kita dari kantor bunyut bekas itu kan Pak. Sejak kabar itu, si Kartono, Sujono, dan Tatang sepakat untuk menolak pembangunan pabrik yang dilakukan oleh Kertarajasa. Pokoknya kita harus mencegah Kertarajasa. Ya, tapi kenapa harus kita yang sebut ya sih? Kenapa nggak mereka yang lebih manis di DPR aja? Mereka kan digaji buat dalam rakyat kecil. Udah lah Jor, kalau bukan kita siapa lagi? Iya, kalau bukan kita siapa lagi? Masa kita harus duduk manis pula menonton si Kertarajasa itu merusak dengan seenaknya? Apa kata Bunia? Hah? Bunia? Dunia kali? Iya, maksudnya itu. Mau jadi apa negeri ini? Zamrud Katulistiwa pasti hanya tinggal cerita yang dianggap fiktif belaka. Pohon-pohon tumbang oleh keserakahan manusia. Tapi kita ini masih bocah. Apa yang bisa kita lakuin? Meskipun kita bocah, tapi kita pasti bisa. Dua hari kemudian, Kertarajasa bersama antek-anteknya mencari ke lokasi di mana tanah itu berada. Kertarajasa sudah datang ke lokasi itu. Rencananya ia akan langsung membangun fondasi untuk bangunan pabriknya. Stop! Jangan letakkan batu itu! Apa sih ini bocah? Ngatur-ngatur aja deh. Iya, mendingan kalian pulang aja. Sekolah yang benar. Kewajiban kalian itu belajar. Wah, masih suka remet aja mau lawan kita. Kita sebagai putra kebanggaan kampung sini nggak rela, nggak ikhlas, juga nggak redo. Kalau tanah kita mau jadiin pabrik yang akhirnya cuma bikin polusi, limbah, dan lebih parah lagi, menyesalkan warga pribumi. Terus, kamu mau apa? Berani lawan saya? Dari jumlah saja, kalian sudah kalah. Meskipun kita bertiga, kita pasti bisa.
Bukan 3, tapi 4. Bukan 4, tapi 5. 6, 7, 8, 9. Terus aja, tambah terus. Sekalian bawa arus kampung. 9 aja cukup kok, Pak. Tolong supaya ganjil. Biar sempurna dan lebih afdol, tambah 1 jadi 10. Berapapun jumlah kalian, yang penting saya harus merebut tanah ini. Bodyguard, bang, bapak, pertahankan ibu berkili. Ingat perintah polisi. Oke pemirsa, saatnya kita kuis. Galang, izin kuis ya Galang. Tanggung nih, hadiahnya udah dibungkus. Oke pemirsa SDJ 2011 yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Marco Wajdi dan rekan sekamar, sekelas dan seranjang saya. Namaku Nora, tapi terkenal. Saya biasa dipanggil Max dan nama asli saya Maxun. Dalam kuis kabaret Apollo. Pemirsa, di belakang saya ini ada adegan yang kabaret yang belum selesai. Angkat telepon Anda dan langsung telepon ke nomor 080989 4 kali. Oke, saat kita bilang Apolen SDC, Jawabannya apa? Biar gokil, yang penting sukses. pertanyaannya adalah apa yang tentara jasa akan mati atau tetap mendapatkan tanah atau apa? Ayo angkat teleponnya, telepon, keburu selesai, habis waktunya. Saya tahu jawabannya, saya tahu. Tahan. Passwordnya dulu dong. Apollo SDC. Biar gokil, yang penting sukses. Oke, Anda diundang ke panggung SDJ untuk menjawab pertanyaannya. Loh, kok cepet banget bang? Ya iyalah, kan anak boarding yang suka gathering walau nggak penting sampai kepala jadi pusing. Oke, itu tidak penting. Kenapa sih Mas? Nah, Oh, artis yang punya video itu ya? itu Luna Maya. Kalau saya Lunardi. Oke Mas, jawabannya gimana? Akankah mati atau berhasil mendapatkan tanah? Kata Raja nggak mati atau berhasil, tapi dia keburu pergi karena istrinya mau melahirkan. Woi. Di sini ceritanya nggak kayak gitu. Gak usah ngacak-ngacak cerita yang udah dibikin dengan mengorbankan banyak hal. Pergi sana. Wayang-wayangku lanjutkan. Oh, loh, saya nggak kampanye ya.
Halo, kenapa Bunda? Apa? Mau ngelahirin? Beneran lah. Oke, saya segera ke sana. Nah, apa Om? Oke, Bapak-bapak, karena istri pertama saya mau melahirkan, jadi saya mau pulang dulu ya, mau ke rumah sakit. Loh bos, tanahnya? Sudahlah, biarkan tanah ini tetap hijau, biar anak cucu saya bisa menikmati negeri Zamrud Khatulistiwa ini. Terima kasih Allah. Akhirnya engkau menyadarkan bos saya. Oke, bye-bye. Doakan anak saya selamat sampai dunia ya. Akhirnya Kertarajasa pun sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Dan ketika anaknya lahir, dia sadar bahwa Indonesia butuh tanah luas yang hijau oleh pepohonan, bukan hijau oleh cat bangunan. Baiklah semuanya, itulah kabar persembahan dari Angkatan 5. Semoga bisa diambil yang baiknya dan dibuang yang buruknya. Kita mengucapkan terima kasih kepada segenap guru yang tiada lelah memberikan dukungan dan bimbingannya, dan juga motivasi yang tiada henti. Seluruh adik-adik kelas yang bekerja keras, bekerja cerdas, dan tuntas pada malam hari ini. Tak lupa pula kepada orang tua kita, tanpamu kami takkan ada. Tanpamu kami bukanlah apa-apa. Kami hanya mengharapkan doa dan dukungannya untuk kesuksesan kita semua dalam segala hal. Cause with you, we are nothing. Inilah teknologi terakhir yang tersisa dari peradabanku. Robot inilah klimaks dari segala teknologi yang ada. Robot ini dapat mengubah mineral lautan menjadi pupuk tumbuhan bumi yang sangat bermanfaat. Robot ini kupersembahkan sebagai permintaan maafku pada alam. Wah, menakjubkan, luar biasa. Aku terkagum-kagum, semoga teknologi ini dapat menjadi simbol jika teknologi tidak harus menjadi perusak alam. Ada kalanya teknologi dan alam dapat berjalan beriringan. Terima kasih Ratu Nala, terima kasih atas teknologi ini. Karena Allah robot ini yang tersisa dan sekarang berada di daerah kekuasaan. Bolehkah aku memberikannya nama? Bagaimana Ratu Nala dan Putri Nerli? Tentu sangat baik. Terima kasih. Robot ini akan kuberi nama Archimedes, sebuah simbol dari perdamaian, kekuatan, kebersamaan, dan persatuan antara alam yang hijau dan peradaban teknologi manusia. Semoga mulai saat ini tidak akan ada lagi bencana alam yang disebabkan oleh teknologi dan ulah manusia di dalam. Marilah kita berdoa, semoga manusia di kedepan harinya
akan senantiasa membuat teknologi yang tidak hanya bermanfaat bagi manusia itu sendiri, tapi juga bermanfaat bagi alam yang sehijau sutra ini. Wahai saudaraku, mari kita berdoa kepada